Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B yang beranggotakan saya, Cudara Paulina, Putri Leona Pasai, Cudara Masna, dan Siti Syarifah akan mempresentasikan materi mengenai fase gerak pada kromatografi. Untuk mempersingkat waktu, penyampaian materi akan saya persilakan kepada teman saya. Kepada Dara, saya persilakan untuk menjelaskan materi yang pertama. Pertama adalah pendahuluan. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam atau padat atau cair dan fase gerak atau cair atau gas. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua komponen penting dalam kromatografi, yaitu fase diam dan fase gerak. Kromatografi melibatkan pemisahan terhadap campuran berdasarkan perbedaan-perbedaan tertentu yang dimiliki oleh senyawanya. Perbedaan yang dapat dimanfaatkan meliputi kelarutan dalam berbagai pelarut serta sifat polar. Kromatografi biasanya terdiri dari fase diam dan fase gerak. Fase gerak membawa komponen suatu campuran melalui fase diam, dan fase diam akan berikatan dengan komponen tersebut dengan afinitas yang berbeda-beda. Jenis kromatografi yang berlainan bergantung pada perbedaan jenis fase, namun semua jenis kromatografi tersebut berdasar pada asas yang sama. Selanjutnya, kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi cair kinerja tinggi adalah pengembangan terkini dari kromatografi cair kolom klasik, di mana pada KCKT ini terdapat pengembangan teknologi pada kolom, detektor yang lebih sensitif dan peka, serta kemajuan teknologi pada pompa bertekanan tinggi yang menyebabkan KCKT menjadi suatu metode dengan sistem pemisahan zat yang cepat dan efisien. Kromatografi adalah teknik pemisahan suatu campuran zat menggunakan fase gerak dan fase diam, di mana pemisahan terjadi akibat adanya perbedaan daya absorpsi, kelarutan, partisi, ukuran molekul, ukuran ion, dan tekanan uap pada komponen yang dibawa oleh fase gerak melalui fase diam. Pemisahan pada kromatografi partisi berdasarkan perbedaan partisi analit dalam fase gerak dan fase diam, cair, yang tidak bercampur yang terikat pada penyangga kolom. Kemudian fase gerak. Pada sistem KCKT, fase gerak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemisahan zat. Pemisahan pada KCKT dipengaruhi oleh susunan pelarut atau fase gerak yang mengelusi sampel. Beberapa syarat pelarut yaitu tidak terdapat cemaran, inert atau tidak bereaksi dengan kemasan, dapat melarutkan cuplika, fiksitas rendah, kompatibel atau sesuai dengan detektor, memungkinkan untuk memperoleh kembali sampel dengan mudah. Pemilihan fase gerak dapat ditentukan melalui eksperimen trial and error hingga didapatkan kromatogram yang diinginkan. Pada kromatografi fase terbalik, fase gerak bersifat polar dan akan terlalui lebih dulu. Pada beberapa penelitian, kombinasi penggunaan dari fase gerak terdiri fase organik dan dapar. Fase organik seperti asetonitril dan metanol sering digunakan dalam sistem KCKT. Sedangkan dapar yang sering digunakan yaitu dapar asetat, dapar fosfat, tetrahidrofuran. Kemudian komposisi fase gerak menentukan pemisahan zat. Seringkali komposisi yang tidak tepat memberikan hasil yang buruk walaupun sebenarnya kombinasi fase gerak yang digunakan sudah benar. Gas kromatografi. Gas kromatografi adalah jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Fase gerak pada GC berupa gas seperti helium, nitrogen, argon, dan hidrogen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan
presentasinya materi selanjutnya yaitu fungsi gas kromatografi yang perlu diketahui berupa pertama, pemisahan senyawa dalam suatu sampel. Kedua, menghitung kadar senyawa dalam suatu pengujian kemurnian suatu senyawa. Ketiga, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel. Dan keempat, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Penjelasan prinsip kerja fase gerak gas kromatografi. Merupakan ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Gas tersebut merupakan fase gerak. Pada poin pengertian GC, sudah disebutkan beberapa jenis gas karier, yakni helium, nitrogen, dan lainnya. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkannya ke flow controller. Flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas karier. Secara umum, ilustrasi flow controller itu seperti keran air yang bisa dibuka atau ditutup. Bentuk aslinya mungkin seperti solenoid valve yang bisa diatur dengan microcontroller. Gas karier atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen GC, tidak terdapat pompa seperti pada HPLC. Kromatografi fluida superkritis atau SFC. Kromatografi fluida superkritis merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GC dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Di atas titik kritis, cairan tidak dapat terbentuk dengan menambah tekanan, tapi dengan menambah tekanan yang cukup, bahan padat bisa terbentuk. Tekanan kritis adalah tekanan uap pada titik kritis. Berikut merupakan diagram fasa, di mana pada diagram ini diketahui sifat fisiknya, kelarutannya tinggi, difusivitasnya tinggi atau lebih baik dari cairan, viskositasnya rendah, densitasnya tinggi, dan tegangan permukaan rendah seperti pada gas sehingga transfer massa cepat dan dapat menembus pori matriks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Syarifah. Baik, saya akan melanjutkan tentang kelebihan SFC dibanding gizi, yaitu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh gizi. Kemudian dapat menganalisis molekul-molekul termolabil, dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Kemudian kelebihan SFC dibandingkan KCKT. Teknik SFC dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Tanpa pelarut organik, berarti SFC merupakan teknologi ramah lingkungan. Pada umumnya, pada teknik SFC digunakan fluida superkritik CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman, sementara gas CO2 sendiri telah terakumulasi di udara. Oleh karena itu, teknik SFC tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Kemudian, pemisahan umumnya berlangsung lebih cepat. Hal ini terjadi karena difusi zat terlarut dalam fluida superkritik kira-kira 10 kali lebih baik daripada dalam zat cair. Pada jenis kolom yang sama, efisiensi pemisahan pada SFC lebih baik. Hal ini disebabkan oleh karena tinggi pelat teori atau HETP pada SFC lebih kecil dibandingkan dengan pada KCKT. Menurut teori kromatografi, semakin kecil HETP maka efisiensi pemisahan semakin baik. Selanjutnya yaitu kelemahan. SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan atau mahal dan tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar atau dapat di atas dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier. Selanjutnya fase gerak yaitu fluida superkritis.
Contohnya yaitu CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorodifluorometana, dietel ether, tetrahidrofuran. Yang paling banyak digunakan CO2 karena pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan mudah diperoleh dan murah. Perbedaan fase gerak yang digunakan yaitu pada gizi menggunakan gas, HPLC menggunakan solvent atau cairan, selanjutnya SFC menggunakan fluida superkritis. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya yaitu Cudara Paulina. Baik, contoh kasus dari fase gerak HPLC. Optimasi penggunaan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC untuk analisis asam askorbat guna menunjang kegiatan praktikum bioteknologi kelautan. Bioteknologi kelautan merupakan salah satu teknik pemanfaatan biota laut untuk kebutuhan pembuatan atau modifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik dari tumbuhan atau hewan laut, serta mengembangkan atau merekayasa organisme untuk kebutuhan lingkungan termasuk perbaiki lingkungan dari segi pengembangan teknologi menggunakan alat laboratorium. Kategori 3 untuk proses analisis dari HPLC. HPLC menggunakan dua fase kerja, yaitu fase gerak atau mobile phase dan fase diam stationary phase. Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor, sedangkan fase diam adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface tinggi. HPLC fase gerak ditampung dalam reservoir. Botol kaca merupakan jenis reservoir yang paling umum digunakan. Dari reservoir, fase gerak akan dialirkan secara terus-menerus dalam HPLC. Kemudian, sampel diinjeksikan melalui injektor dan akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom. Di dalam kolom akan terjadi proses pemisahan di mana komponen sampel akan ditahan oleh fase diam. Kemudian akan larut oleh fase gerak yang terus-menerus dialirkan sehingga melewati kolom untuk menuju ke detektor. Detektor akan mendeteksi adanya komponen sampel di dalam kolom dan menghitung kadarnya sehingga keluar dalam bentuk angka pada layar komputer. Pada gambar di samping dapat dilihat diagram alir HPLC. Selanjutnya, pembuatan fase gerak dan larutan pengencer. Fase gerak yang dipakai merupakan campuran asam asetat 0,1% dan metanol dengan perbandingan 60:40 volume per volume. Pembuatan asam asetat 0,1% dilakukan dengan memipet asam asetat glasial sebanyak 0,5 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml, diencerkan dengan aquades sampai tanda batas, lalu dihomogenkan. Larutan pengencer adalah campuran metanol aquades dengan perbandingan 70:30 volume per volume dibuat dengan mencampurkan 70 ml metanol dan 30 ml aquades lalu dihomogenkan. Fase gerak dan larutan pengencer kemudian disaring dengan kertas saring Whatman 0,4 ml mu 0,45 mm. Pembuatan larutan induk asam askorbat dan larutan standar. Pembuatan larutan induk asam askorbat dilakukan dengan menimbang standar ascorbic acid miligram lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian dilarutkan dengan larutan pengencer, cukupkan sampai tanda batas dan dihomogenkan. Konsentrasi larutan induk 500 ppm. Dari larutan induk 500 ppm diencerkan menjadi beberapa konsentrasi larutan standar yaitu 300 ppm, 200 ppm, 100 ppm, 50 ppm, dan 0 ppm. Selama proses penelitian, larutan induk dan larutan standar disimpan pada suhu kurang lebih 4 derajat Celcius. Analisis asam askorbat dengan HPLC. Asam askorbat dianalisis dengan fase gerak asam asetat 0,1% dan metanol dengan perbandingan 60:40. Pada gambar 1 dapat dilihat di bawah menunjukkan kromatogram dari larutan standar asam askorbat 100 ppm atau volume injeksi 20 ml. Gambar kedua menunjukkan grafik hubungan
formulasi dari larutan standar asam askorbat. Dan gambar ketiga menunjukkan kromatogram asam askorbat pada sampel mangrove Rhizopora apiculata. Ekstrak sampel dilarutkan dalam larutan pengencer metanol aquabides dengan perbandingan 70:30 dan disaring dengan menggunakan kertas saring 0,45 mm. Sampel diinjeksikan untuk analisis sebanyak 20 ml. Kesimpulan dari pemaparan materi kita tentang fase gerak dalam kromatografi yaitu kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase yaitu fase diam, padat atau cair, dan fase gerak atau cair atau gas. Alat instrumen digunakan pada percobaan ini menggunakan fase gerak. Namun yang membedakannya yaitu pada HPLC menggunakan fase gerak cair yang diberikan pressure tinggi untuk mendorong fase gerak. Pada GC berupa gas yang dilewatkan ke kolom oven. Sedangkan SFC menggunakan fase gerak fluida superkritis. Berikut daftar pustaka dari beberapa jurnal yang telah kami dapatkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan cantumkan di bawah video kami pada kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.